built to work, but never for our thing. But now, they don't want us. Housing bot vandalized the Iwo Jima Memorial today. Jika Cika Channel. Halo Sobat Alur Cerita Film. Kita berjumpa lagi di Jika Cika Channel. Channel yang selalu akan membahas alur-alur cerita film seru dan mengasihkan untuk ditonton berlama-lama di konten ini. Dan di episode kali ini, kita akan membahas sebuah film action, fantasi, yang berjudul The Electric State. Film yang rilis di tahun 2024 kemarin ini, berkisah mengenai perjuangan seorang kakak, yang berusaha mengembalikan adiknya, yang jiwanya terjebak di dalam sebuah tubuh robot, untuk kembali ke tubuh aslinya. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang terkenal Hollywood, diantaranya Chris Pratt sebagai Kids, Millie Bobby Brown sebagai Michelle, dan masih banyak bintang terkenal lainnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita filmnya. Selamat menyaksikan. Di tahun 1990, di sebuah sekolah tinggi terkemuka di Amerika, seorang anak jenius bernama Chris, dengan mudahnya menyelesaikan soal-soal sulit yang diberikan oleh dosen penguji. Yang hal itu, tentu saja membuat bangga kakaknya, Michelle, yang mendampingi Chris. Walau sebenarnya, di saat itu Chris tidak bersungguh-sungguh mengikuti ujian tersebut, karena dirinya merasa belum siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Namun, kakaknya Michelle selalu menyemangati adiknya untuk selalu bersemangat dan yakin dengan kemampuan di atas rata-rata yang dimiliki adiknya Chris. Sementara di tempat lain, di sebuah acara TV, seorang jenius terkenal Amerika, yang juga pemilik dari perusahaan raksasa teknologi Amerika Sentry, yaitu Ethan Scott, mengemukakan gagasannya soal dunia global, yang di saat itu, hampir semua di lingkup kehidupan, dikuasai robot pekerja, yang memiliki intelijensia buatan. Yang menurut Ethan hal itu sangat membahayakan manusia, karena benar saja pendapat Ethan. Di saat itu, setelah sekian lama robot hidup bersama dengan manusia, akhirnya di suatu waktu, hampir secara bersamaan di seluruh kota, para robot pun mulai melakukan perlawanan. Dengan dipimpin oleh sebuah robot bernama Mr. Peanut, para robot pun melakukan demo besar-besaran, menuntut persamaan hak hidup dengan manusia. Para robot pun melakukan demo besar di tengah pusat-pusat kota di Amerika, yang berakhir dengan kerusuhan berdarah dan perlawanan terhadap pemerintah Amerika. Pemerintah Amerika pun menyatakan perang terhadap para robot dan mengeluarkan perintah untuk menangkap dan memusnahkan para robot. Siapapun warga yang melindungi para robot dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Di awal peperangan dengan para robot, militer pun kewalahan dan mengalami kekalahan karena perbedaan kekuatan. Namun, setelah Ethan turun tangan dengan menciptakan drone canggih tempur yang dapat dikendalikan oleh sebuah helm khusus bernama helm Neuro untuk membantu militer Amerika mengimbangi kekuatan para robot. Akhirnya, dalam hitungan minggu, perlawanan para robot pun dapat dikalahkan, dan para robot yang telah ditangkap dipenjarakan di sebuah fasilitas penjara raksasa khusus milik Sentry. Dan helm ciptaan Ethan pun akhirnya dikembangkan dan dapat digunakan oleh rakyat sipil untuk kehidupan mereka sehari-hari, menggantikan peran para robot selama ini. Dan setelah itu, perusahaan raksasa teknologi Sentry milik Ethan pun akhirnya menguasai pasar global dunia. Di tahun 1994 setelah perang, kehidupan Michelle yang kini sebatang kara dan hanya tinggal dengan orang tua asuh bernama Ted terlihat semakin menderita. Michelle pun kini menjadi gadis pemberontak yang membenci dan menolak penggunaan helm Neuro di mana-mana. Yang hingga di suatu malam, sebuah hal tak terduga pun terjadi. Setelah sebuah robot Kid Cosmo mendatangi Michelle dan menyatakan kalau dirinya adalah Chris, mendiang adik Michelle. Michelle yang di awalnya tidak percaya, akhirnya yakin kalau di dalam robot Kid Cosmo itu terdapat mendiang adiknya, Chris. Setelah robot tersebut menggunakan bahasa-bahasa isyarat Chris, dan setelah mereka berhasil melarikan diri dari kediaman Ted, lalu kemudian Michelle berhasil mendapatkan petunjuk kecil mengenai keberadaan adiknya Chris. Michelle dan robot Kid Cosmo pun pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang akan membantu mereka untuk bisa masuk area terlarang penjara raksasa robot, di mana menurut Kid Cosmo, di sanalah orang yang mengetahui keberadaan Chris tinggal. Dan di sebuah area parkiran umum, Michelle dan Kid Cosmo secara diam-diam mengawasi seorang bernama Kids, yang merupakan seorang pedagang black market sedang melakukan transaksi ilegal.
Di mana di saat Kids dan rekan robotnya, Herman lengah, Michelle dan Kid Cosmo pun masuk secara diam-diam ke dalam truk Kid. Sedang di tempat Michelle meninggalkan mobil Ted, sebuah drone tempur pengintai RGTF atau Satuan Penonaktif Robot Pemerintah pun secara teliti sedang melakukan investigasi jejak Michelle dan Kid Cosmo yang ditinggalkan. Lalu di tempat persembunyian Kids dan Herman, di dekat penjara raksasa EX, yang di saat itu, Kids dan Herman sedang menginterogasi Michelle dan Kids Cosmo karena ketahuan sebagai penumpang gelap di truknya. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan drone RGTF yang datang dan ingin menangkap Herman dan Kids Cosmo. Namun, karena mereka berusaha melarikan diri, akhirnya terjadilah baku tembak dengan drone RGTF yang kuat dan sulit dikalahkan. Tetapi, dengan berbagai upaya, drone RGTF pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Michelle, walau harus mengorbankan markas Kids, dan membuat mereka terjebak di dalam penjara EX dengan bantuan Kids dan Herman, yang kini Herman menggunakan mode wujud besar. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi Gunung Tabletop, tempat yang menurut Michelle, di sana Chris adiknya berada. Sementara di markas Sentry, Ethan pun akhirnya mengetahui dari staf ahlinya kalau Chris telah berhasil keluar dari wujud fisiknya dengan cara membobol sistem firewall Sentry secara diam-diam, yang karena hal itu, sistem neuro ciptaan perusahaan Ethan berada dalam bahaya, yang oleh karena itu, Ethan pun segera menghubungi pilot drone RGTF yang sebelumnya memburu Michelle dan kawan-kawannya, yaitu Kolonel Bradbury, yang terkenal dengan julukan Sang Penjagal Robot. Dengan bantuan Ethan, drone Bradbury pun bisa kembali aktif untuk memburu Michelle di dalam penjara EX. Lalu, saat Michelle dan yang lainnya tiba di dekat wilayah Tabletop, mereka pun tiba-tiba saja mendapat serangan dan berhasil tertangkap oleh kelompok robot yang dipimpin oleh seorang robot bernama Mr. Peanut, yang dahulu menjadi pemimpin utama para robot dalam melawan manusia. Michelle yang di saat itu menjelaskan alasannya datang ke tempat perlindungan para robot yang dikenal dengan nama Blue Sky Area untuk mencari seorang dokter berkacamata yang oleh Mr. Peanut dikatakan bernama Dr. Hermes. Akhirnya halus menelan kekecewaan karena menurut Mr. Peanut, Dr. Hermes telah lama diusir dari Blue Sky Area karena alasan keamanan. Yang karena itu, Michelle dan kawan-kawannya diminta juga oleh Mr. Peanut untuk dapat pergi sesegera mungkin dari Blue Sky Area sebelum diketahui pemerintah dan Sentry. Namun, di malam hari, Michelle tiba-tiba saja didatangi oleh robot pengantar pesan yang bernama Pennypal, yang memberikan surat Dr. Hermes kepada Michelle, dan di surat tersebut tertulislah alamat tempat Dr. Hermes berada, yaitu area Pinnacle Peak Road. Dan setelah mengetahui alamat tersebut, dengan didampingi dua robot baru, yaitu Pennypal dan Baseball Stick, mereka pun pergi ke tempat Dr. Hermes berada, yaitu area Pinnacle Peak Road, yang terkenal sebagai area berbahaya bagi para robot, karena di wilayah tersebut menjadi teritori bagi robot pemulung yang suka memangsa para robot untuk dicuri anggota tubuhnya. Dan benar saja, saat tiba di lokasi tersebut, mereka pun dihadang dan diserang oleh kelompok robot pemulung yang ingin menghabisi dan memperebutkan organ tubuh para robot. Namun, di saat Michelle dan kawan-kawannya berhasil disudutkan oleh para robot pemulung, tiba-tiba saja terdengar lantunan musik keras yang membuat para robot pemulung pergi ketakutan. Dan setelah itu, lantai yang diinjak Michelle dan kawan-kawannya tiba-tiba saja terbuka hingga membuat mereka jatuh ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Di mana di ruangan itu, mereka pun bertemu dengan seorang pria berkacamata, yaitu Dr. Hermes. Michelle yang emosi dan langsung menanyakan keberadaan adiknya Chris. Akhirnya dikisahkan cerita sebenarnya mengenai keadaan adik Michelle tersebut. Chris yang di saat ditemukan dalam keadaan sekarat oleh Dr. Hermes, yang di saat itu masih bekerja di Lab Sentry, akhirnya dijadikan bahan uji coba oleh Dr. Hermes setelah mengetahui kalau otak Chris memiliki keistimewaan sendiri yang tidak dimiliki orang lain. Yang karena itu, oleh lab perusahaan Sentry, otak Chris dijadikan super AI bagi mega server Project Helm Neuro bagi drone-drone di seluruh dunia oleh perusahaan Sentry. Namun, karena di saat itu, Chris tiba-tiba saja siuman dari komanya. Untuk menyelamatkan Chris, Dr. Hermes secara diam-diam menanamkan sebagian pikiran Chris ke sebuah robot Kid Cosmo dan memberinya sebuah tujuan ke fasilitas Blue Sky Area. Dan di saat Dr. Hermes tengah menjelaskan, tiba-tiba saja dari luar
datang drone Kolonel Bradbury yang langsung menyerang ke dalam lab. Dan kemudian, disusul juga dengan kedatangan drone-drone lain dari Sentry yang datang untuk menangkap robot Kid Cosmo. Setelah berupaya sekuat tenaga melawan, hingga Dr. Hermes dan robot-robot lainnya menjadi korban. Drone-drone Sentry akhirnya tetap berhasil menangkap dan membawa pergi robot Kid Cosmo dari Michelle dan kawan-kawannya. Lalu, di fasilitas lab perusahaan Sentry, robot Kid Cosmo yang di dalamnya terdapat pikiran Chris segera dikembalikan lagi pikiran Chris ke tubuh aslinya yang dalam prosesnya. Kolonel Bradbury merasa bersalah pada Chris dan juga telah ditipu oleh Ethan selama ini, yang mulai terlihat seperti orang yang terganggu mentalnya. Lalu, di markas Blue Sky, yang telah hancur karena serangan Sentry, dan di tengah keputusasaan para robot, Michelle yang di saat itu, masih yakin bisa menyelamatkan adiknya, Chris. Akhirnya menemukan cara, setelah bertanya, pada robot PC. Mereka berencana, untuk sekali lagi, menyerang pusat laboratorium yang sekaligus, markas pusat Sentry, untuk menyelamatkan Chris. Dan juga, mematikan sistem helm Neuro secara permanen dan global. Dengan rencana, memancing semua drone Sentry keluar dari markasnya, robot Herman dan Kid pun berhasil melakukan perannya, dengan membuat Ethan yang kesal, hingga memerintahkan semua drone untuk keluar dan menghabisi Herman dan Kid segera. Sementara, di sisi lain gedung, Michelle dan robot PC pun akhirnya berhasil menyusup diam-diam ke dalam pusat penelitian Sentry, yang di dalamnya terdapat robot Kid Cosmo yang berbaring berdampingan Chris. Dalam kondisi tidak berdaya dan tidak sadar, dengan dipandu robot PC dan menggunakan helm Neuro khusus, Michelle pun akhirnya berhasil masuk ke alam bawah sadar dan berjumpa dengan Chris di sana. Sementara, di tengah pertempuran para robot dan drone, Ethan pun akhirnya terlibat perang dengan menggunakan drone khususnya untuk melawan para robot. Dan Kolonel Bradbury memutuskan untuk mundur dan menonaktifkan dirinya sendiri dari pertempuran. Lalu kembali ke Michelle dan Chris. Michelle yang di saat itu yakin bisa menyelamatkan dan menyadarkan kembali adiknya Chris, akhirnya harus menelan pil pahit kenyataan. Kalau ternyata Chris kali ini tidak bisa diselamatkan, dan Michelle harus segera menonaktifkan Chris secara permanen guna menghancurkan sistem Sentry. Dan setelah Chris ditidurkan secara abadi oleh Michelle, secara otomatis, drone-drone yang aktif pun tiba-tiba saja jatuh bertumbangan di medan pertempuran, yang secara otomatis pula, kemenangan tak terduga pun berhasil diraih oleh para robot. Dan setelah itu, dunia pun kembali dalam mode pemulihan, kembali ke kehidupan normal, di saat helm Neuro belum menguasai para manusia. Kemudian, Ethan Skate pun, CEO dari perusahaan Sentry, akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman berat karena kejahatannya. Lalu Michelle pun akhirnya dikenal sebagai penyelamat dunia, setelah Michelle melakukan pernyataan secara live global, kalau dirinya lah yang bertanggung jawab dalam penonaktifan Sentry dan helm Neuro-nya, dan juga menyadarkan kembali semua manusia penggunanya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Terima kasih banyak untuk Sobat Alur Film yang masih terus menonton konten ini hingga akhir, ataupun sobat yang menonton konten ini hanya sebentar saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye.